Datang di pembahasan producer behavior di part kedua, kita akan melanjutkan pembahasan tentang perilaku produsen di bagian ini. Nah, sebelumnya tolong siapkan makanan, cemilan atau apapun itu karena kita akan membahas kurva-kurva yang lebih detail lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang intensitas pengguna faktor produksi, efisiensi produksi, dan hukum perluasan produksi. Di sini kita akan melihat pilihan produsen itu dalam menggunakan faktor produksinya. Nah, pilihan yang pertama adalah tergambar dari garis P1. Garis ini menggambarkan bahwa produsen cenderung menggunakan modal daripada tenaga kerja. Dilihat dari penggunaan modalnya lebih besar daripada penggunaan tenaga kerja. Nah, sedangkan P2 di sini produsen memilih untuk lebih menggunakan tenaga kerja daripada modal. Dari kedua cara ini sebenarnya kita bisa mengidentifikasi bahwa intensif penggunaan faktor produksi oleh produsen itu cenderung ke capital intensif atau ke labor intensif. Nah, P1 seperti yang sudah kita bahas sebelumnya itu cenderung capital intensif atau padat modal dikarenakan si perusahaan atau si produsen itu lebih banyak menggunakan modal daripada tenaga kerja. Sedangkan P2 itu cenderung labor intensif atau padat karya karena si produsen cenderung banyak menggunakan tenaga kerja daripada modal. Nah, selanjutnya kita membahas tentang efisiensi produksi. Apa sih sebenarnya efisiensi produksi? Efisiensi produksi itu sebenarnya adalah besarnya biaya yang ditanggung untuk memproduksi barang. Kalau perusahaan itu dikatakan efisien, itu biasanya si perusahaan itu menggunakan faktor produksi seminimal mungkin sehingga biaya yang ditanggung oleh perusahaan tersebut itu sangat rendah atau cenderung lebih rendah daripada yang biasanya, tapi dengan kualitas produk yang sama. Lalu dalam jangka panjang biasanya seorang produsen atau perusahaan itu akan menambah atau membuat perluasan produksi. Hal itu dapat dilaksanakan dengan menambah semua faktor produksi secara bersama-sama. Jadi tidak hanya modal, tidak hanya tenaga kerja, atau tidak hanya faktor produksi lainnya, tapi mereka harus bersama-sama itu bertambah jumlah faktor produksinya. Nah, hukum dari perluasan produksi tersebut ada 3. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah law of increasing return to scale. Artinya di sini adalah apabila kuantitas semua faktor produksi ditambah akan mengakibatkan kenaikan kuantitas hasil produksi dengan kelipatan yang lebih besar. Karena di sini adalah increasing, maka ada peningkatan yang lebih daripada biasanya. Nanti akan kita gambarkan dalam bentuk kurva sehingga akan timbul perbandingan antara ketiga hukum ini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu apa sih sebenarnya 3 hukum perluasan produksi ini. Yang kedua adalah law of constant return to scale. Jadi, apabila kuantitas semua faktor produksi ditambah akan mengakibatkan kenaikan kuantitas hasil produksi sama dengan proporsi kenaikan faktor produksi. Nah, yang ketiga adalah law of decreasing return to scale. Artinya, kuantitas faktor produksi secara absolut naik. Hasil produksinya secara absolut itu naik. Tapi marginal produknya semakin menurun sehingga lama-lama akan negatif. Untuk lebih gampangnya kita mendingan menggunakan perbandingan dari segi kurvatik saja. Nah, awalnya di sini saya akan menggambarkan mengenai
yang konstan dulu. Misalnya ini adalah suatu garis pertolongan untuk menggambarkan peningkatan faktor produksi, dan ini adalah penambahan faktor produksi yang pertama. Dari mula-mula kita tidak produksi, terus kita tambahkan dan akan menghasilkan Q1 atau kuantitas pertama. Lalu kita menambah faktor produksi yang sama seperti pada saat mula-mula tadi. Nah, seperti ini. Maka karena ini konstan, pasti hasilnya pun, peningkatannya pun secara proporsi akan sama. Maka seperti ini, Q2. Seperti yang telah kita pelajari, Q2 memiliki hasil produksi lebih tinggi daripada Q1 karena menjauhi titik origin. Tapi yang perlu saya tekankan di sini, penambahan di sini sama dengan penambahan di sini. Seperti itu. Lalu kita berbicara dibandingkan dengan yang decrease atau penurunan. Nah, dengan kita awali dengan garis bantu juga di sini. Ini adalah faktor produksi mula-mula menghasilkan Q1 sama dengan pada saat konstan. Yang membedakan ada di sini. Karena ini decrease, ketika ditambah sesuatu hal yang sama, harusnya dia itu kan menghasilkan di sini. Tapi karena decrease, untuk menghasilkan Q2 di sini tentu tidak hanya bisa ditempuh dengan faktor produksi yang di sini saja, seperti gabungan antara, anggaplah lurus ya, 4 dan 4 tenaga kerja. Tapi pasti lebih dari 4 modal dan 4 tenaga kerja. Kemungkinan ada di sini nih. Untuk meningkatkan atau menambah atau memproduksi sebanyak Q2 seperti di sini. Nah, jadi seperti ini. Hasil dari produksi Q2 asen ini sebenarnya sama dengan Q2. Tapi untuk memproduksi hal yang sama atau jumlah yang sama di kurva yang decrease ini, itu mengakibatkan harus mengkombinasikan 5 tenaga kerja dan 5 modal, karena di sini ada penurunan produktivitas dari faktor produksi. Nah, seperti ini. Lebih gampangnya lagi kita bandingkan sama yang increase. Nah, ini yang increase. Kita mulai dari garis bantu juga. Masih sama. Untuk memproduksi Q1 kita butuh sekian faktor produksi. Nah, karena ini adalah increase, maka ada tambahan sekian, harusnya kan mendapatkan Q2 segini. Tapi karena ini ada kenaikan produktivitas dari si faktor produksi, maka tidak harus setinggi itu. Untuk memproduksi sebesar Q2 yang pada saat konstan itu butuh 4 tenaga kerja dan 4 modal, karena ini increase dari segi faktor produksinya, maka tidak harus setinggi itu. Untuk memproduksi Q2 cukup kurang dari 4 modal dan 4 tenaga kerja. Jadi hanya membutuhkan sekian. Nah, 3,5 modal dan 3,5 tenaga kerja, seperti itu. Kita masuk tentang bagian efek penambahan modal bagi perkembangan atau perluasan produksi oleh produsen. Nah, kita menggunakan kurva
produksi dengan satu peubah, yang di sini yang berubah adalah tenaga kerjanya, tapi juga ada penambahan modal. Nah, kita mulai dari yang pertama di sini, hanya modal yang berubah saja dan tenaga kerjanya tetap. Dengan adanya penambahan modal ini tentu akan dapat meningkatkan produksi seperti ini. Ini adalah Q1 sebelum ada penambahan modal, dan ini adalah Q2 setelah penambahan modal. Di sini puncak dari Q1 itu ditandai dengan titik A, dan puncak dari Q2 ditandai oleh titik B. Nah, baik Q1 dan Q2 itu membutuhkan tenaga kerjanya hanya 4. Adanya penambahan modal ini kok bisa sih meningkatkan produktivitas yang awalnya dengan 4 tenaga kerja, di Q1 itu hanya sekitar 5,5 outputnya, dan ketika di Q2 itu bisa sampai 6,5 outputnya. Nah, modal yang digunakan atau penambahan modal di sini digunakan untuk menambah jam kerja dari tenaga kerja. Maka kuantitas pun akan semakin meningkat. Seperti ini. Nah, ini yang sisi kanan kalian ini juga penambahan modal, tapi di sini penambahan modal plus ada tambahannya juga. Modal itu digunakan tidak hanya menambah jumlah jam kerja si tenaga kerja, tapi penambahan modal itu juga digunakan untuk menambah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Maka kurva mula-mula di sini adalah Q1, dan ini adalah Q2, dan ini adalah Q3. Terlihat bahwa puncak dari masing-masing kurva itu bergeser atau berubah. Dimulai dari Q1, puncaknya itu ditandai oleh titik A, dan Q2 puncaknya ditandai oleh B, dan Q3 titiknya atau puncak titiknya ditandai oleh titik C. Nah, dari masing-masing titik tersebut terlihat bahwa ada penambahan tenaga kerja selain ada penambahan jumlah produksi. Dari yang Q1 hanya menggunakan 4 tenaga kerja, di Q2 menggunakan 5 tenaga kerja, dan yang Q3 menggunakan 6 tenaga kerja. Maka di sini di kurva yang sebagian kanan itu adalah berbagai tempat kedudukan produksi maksimal dengan jumlah tenaga kerja yang berbeda. Nah, dalam kondisi ini adalah ceteris paribus. Artinya ada faktor lain itu yang dianggap tetap, tapi kita mengabaikan satu faktor produksi yang lain, yaitu teknologi. Gimana efeknya kalau teknologinya itu yang berubah, bukan lagi hanya modalnya. Nah, kita lihat di sini ada efek perbaikan dari teknologi. Nah, ini adalah untuk memproduksi Q1, kalau ada efek perbaikan teknologi, maka untuk memproduksi Q1 tidak perlu dengan kombinasi faktor produksi setinggi Q1, tapi cukup menggunakan kombinasi sebesar Q1 aksen untuk memproduksi dengan jumlah yang sama Q1. Di sini terlihat bahwa ketika menggunakan modalnya 3, ketika di kurva Q1 kurva Q1 menggunakan modalnya adalah 3, dan kombinasi tenaga kerjanya adalah 4. Tapi setelah ada perbaikan teknologi untuk memproduksi jumlah yang sama, cukup dengan tenaga kerja sebesar ini, atau tenaga kerjanya semakin kecil. Nah,
Ini untuk kurva produksi dengan satu peubah. Memproduksi Q1, dan ketika ada perbaikan teknologi yang pada saat Q1 puncaknya di titik A, ketika ada perbaikan teknologi merubah puncak dari kurva pada Q2. Nah, titik puncaknya menjadi B. Maka perbaikan teknologi tersebut pun mengakibatkan penurunan penggunaan tenaga kerja yang awalnya 4 lebih sekarang jadi 4 kurang, seperti itu. Nah, perubahan teknologi berdasarkan atas pengaruhnya terhadap kemampuan bersubstitusi. Nah, kita lihat di sini dari pengaruh terhadap kemampuan substitusi di perusahaan padat modal dan perusahaan padat karya. Kita mulai dari perusahaan yang padat modal dulu. Nah, ini adalah mula-mula, kurva mula-mulanya di sini. Dengan adanya perubahan teknologi, maka kombinasi untuk memproduksi Q1, saya ulangi lagi, tidak setinggi ini, tapi untuk memproduksi dengan jumlah sama dengan Q1 cukup merendahkan atau menurunkan modal dan tenaga kerja. Dan di sini adalah koridornya untuk perusahaan padat modal. Maka tingkat kemiringannya ini pun cenderung lebih landai. Karena di sini modal dianggap lebih berperan daripada tenaga kerja. Dan yang ini adalah buat perusahaan yang padat karya. Ini adalah kurva mula-mulanya seperti ini, dan karena ada perubahan teknologi atau perbaikan teknologi, maka saya ulangi lagi sekali lagi, untuk memproduksi dengan jumlah yang sama dengan Q1, ini Q1, tidak perlu menggunakan kombinasi faktor produksi yang setinggi ini. Misalnya di sini adalah 4 dan 4 tenaga kerja dan modal misalnya. Cukup menurunkan modal dan tenaga kerja. Karena ini untuk perusahaan yang padat karya, maka kurvanya itu cenderung lebih tegak. Karena di sini penggunaan tenaga kerja lebih penting. Nah, untuk melihat kemampuan substitusinya, kita gunakan garis bantu. Nah, ada 3 garis bantu di sini, dan kita gunakan garis bantu yang lainnya untuk melihat kemiringan. Kita tarik dari masing-masing ketika menggunakan satu tenaga kerja di sini. Ini ketika menggunakan satu tenaga kerja dan ketika menggunakan satu tenaga kerja. Dan kita gunakan garis bantu di modal yang ketiga. Ini juga di modal ketiga. Ternyata di perusahaan padat modal, ketika menggunakan modal yang 3, ternyata di sini titik atau kemiringannya, dan di padat karya ternyata di sini letak segitiganya. Nah, ini sudah membentuk segitiga sebenarnya. Segitiga untuk menunjukkan atau mempermudah melihat kemiringannya. Ini pun juga ya. Ada nih. Nah, bisa terlihat kalau segitiga di perusahaan padat modal itu lebih landai daripada segitiga di perusahaan
perusahaan padat karya. Dikarenakan di sini penurunan satu modal dari 4 ke 3 itu membutuhkan pengganti tenaga kerja lebih dari 1 ke 2,3 mungkin di sini, maka lebih dari 1 penambahannya. Sedangkan kalau labor intensif atau padat karya di sini, ketika modal turun menjadi 3, dari 4 menjadi 3, dibutuhkan substitusi atau pengganti kurang dari 1, karena ini hanya 1 sampai kurang dari 2, 1,75 mungkin di sini. Seperti itu. Nah, ini yang konstan mula-mula, dan karena ini tidak padat modal, artinya di sini adalah konstan, maka perubahannya pun juga sama saja dengan kemiringan sama ketika di Q1 di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai equilibrium produsen. Dengan sebelumnya kita hanya membahas sebenarnya macam-macam dari kurva faktor produksi dan membagi jika itu adalah padat karya dan padat modal, dan bagaimana kondisinya jika melakukan perluasan produksi dan lain-lain. Dan di sini kita akan membahas tentang equilibrium dari produsen. Apa itu equilibrium dari produsen? Kita akan bahas setelah ini. Nah, kita langsung saja kita lanjutkan pembahasan mengenai equilibrium produsen. Tapi sebelumnya kita melakukan suatu latihan dulu sebenarnya untuk menjawab selanjutnya, atau untuk mempelajari selanjutnya kita memulai dengan kasus dulu. Latihan yang pertama adalah batas anggaran perusahaan. Diketahui bahwa uang yang dimiliki oleh si Udin untuk membuat perusahaan barunya adalah 12 juta. Uang tersebut digunakan untuk modal dan merekrut karyawan. Modal di sini tentunya bisa digunakan untuk membeli mesin, untuk membeli perlengkapan lainnya, atau menyewa kantor dan lain-lain. Dan gaji per satu tenaga kerja yang akan bekerja di perusahaan si Udin adalah 1 juta. Yang ditanyakan yang pertama adalah, jika Udin membelanjakan seluruh uangnya untuk mendapatkan tenaga kerja, maka berapa banyak modal yang dimiliki Udin untuk menyiapkan, untuk membeli mesin dan lain-lain tersebut. Yang kedua, jika Udin seluruh uangnya dibelanjakan untuk mendapatkan modal, maka berapa banyak tenaga kerja yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, jika Udin memiliki 4 tenaga kerja, maka berapa banyak modal yang dimiliki. Lalu tugas kalian selanjutnya adalah silahkan plot dari masing-masing kombinasi dari bagian atau yang ditanyakan di 1, 2, dan 3 pada grafik. Letakkan tenaga kerja pada poros horizontal, misalnya seperti ini. Dan di sini adalah tenaga kerja dan modal pada sisi vertikal, dan hubungkan titik-titik yang tergambar pada soal 1, 2, dan 3. Waktu pengerjaan kalian hanya 5 menit. Silakan dikerjakan sekarang. Like this, no, it's never been better than the summer of 2002. Ooh, we were only 11, but acting like grown-ups, like we are in the present. Drinking from plastic cups, singing love is forever and never.
was true. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got running around, pop, singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs. Now we're under the covers. Fast forward to 18, we are more than lovers. Yeah, we are all we need when we're holding each other. I'm taken back to 2002. Yeah, dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. And it went like this, say, oops, I got running around, popping, singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs on the day we fell in love. On the day we fell in love. Dancing on the hood in the middle of the woods of an old Mustang, where we sang songs with all our childhood friends. Oh, now, oops, I got 99 problems singing bye, bye, bye. Hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me, baby, one more time. Paint a picture for you and me on the days when we were young, singing off the top of both our lungs on the day we fell in love. 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 Love, love. Oke, sudah selesai ya. Marilah kita bahas soal atau latihan ini. Nah, ini adalah posisi di mana slope dari isokos itu seperti apa sih? Kalau misalnya di teori perilaku konsumen kita mengetahui adanya kurva budget line. Nah, kalau di perilaku produsen ini adalah isokos atau kurva yang menggambarkan iso adalah sama dan kos adalah biaya. Maka kurva yang menggambarkan biaya yang sama jika itu dalam satu kurva. Nah, di sini jika Sitono seluruhnya itu digunakan untuk berbelanja tenaga kerja, dan maka berapa banyak modal yang masih dia miliki. Kalau seluruhnya dia gunakan, uang 12 juta itu tadi dia gunakan untuk belanja tenaga kerja, dan satu tenaga kerja itu mendapatkan 1 juta, maka dia tentunya memiliki 12 tenaga kerja, tapi dia tidak memiliki uang kayak satu modal di sini, maka modalnya adalah 0. Sebaliknya, ketika dia tidak belanja tenaga kerja, tapi dia seluruh uangnya itu digunakan untuk belanja modal, maka dia masih memiliki modal sebanyak 12 juta di sini. Yang pertanyaan yang ketiga adalah ketika dia memiliki 4 tenaga kerja. 4 tenaga kerja itu membutuhkan gaji sebanyak 4 juta. Maka sisanya adalah ketika dia punya 4, dia memiliki sisa sebanyak 8 juta. Maka titiknya di sini. Dari ketiga titik ini jika dihubungkan, maka jadilah kurva isokos atau kurva dengan biaya yang sama. Jelas sampai sini, Nak? Oke. Selanjutnya ini adalah titik C, seperti di kurva atau di soal yang ketiga tadi. Dan ini adalah titik D
atau gabungan dari ketika kamu memiliki 6 tenaga kerja atau si Udin memiliki 6 tenaga kerja, masih ada sisa modal sebanyak 6 juta. Kalau misalnya kita lihat dari C ke D, atau ketika kita menurunkan 2 juta modal kita, maka kita bisa menambah 2 tenaga kerja. Maka slope dari isokos ini adalah negatif 1 juta. Sehingga di sini ada Udin. Udin harus mengorbankan, arti dari slope negatif 1 juta ini adalah si Udin harus mengorbankan atau mengurangi 1 juta modalnya untuk mendapatkan 1 tenaga kerja. Nah, selanjutnya adalah latihan 2, yaitu batas anggaran. Sama dengan tadi, kalian dapat waktu 5 menit untuk membuat atau mengerjakan latihan 2 ini. Silakan dikerjakan. Masih menggunakan kurva yang tadi ya. One taught me love, one taught me patience.
Sudah ya, kita cocokkan aja di sini. Nah, masih dengan sebenarnya ini adalah rangkaian dari kasus yang pertama tadi, si Udin. Dan di sini adalah ketika si Udin yang awalnya memiliki uang 12 juta untuk membuka suatu perusahaan atau suatu usaha, dan ternyata anggaran si Udin itu tuh turun dari yang 12 juta menjadi 8 juta saja. Maka ketika 8 juta ini, yang awalnya si Udin tuh bisa mempekerjakan 12 tenaga kerja tanpa memiliki modal, dan ketika uangnya hanya 8 juta, tentu si Udin ini hanya bisa mempekerjakan 8 tenaga kerja, tentunya tanpa memiliki sisa modal. Sebaliknya, ketika si Udin ini tidak memiliki tenaga kerja, dia masih memiliki 8 juta untuk modal usahanya. Nah, dari kedua titik ini jika digabungkan, maka kurva isokos itu akan bergeser ke kiri akibat adanya anggaran yang turun menjadi 8 juta. Nah, selanjutnya ketika gaji tenaga kerja itu naik, yang awalnya itu 1 juta sekarang menjadi 2 juta. Nah, dengan mengabaikan kasus pada poin pertama yaitu anggaran turun, ini masih poin kedua ini masih menggunakan anggaran sebesar 12 juta. Ketika gaji karyawan itu naik menjadi 2 juta yang awalnya 1 juta, ketika 1 juta itu si Udin bisa mendapatkan tenaga kerja sebanyak 12. Tentu mengabaikan atau dia tidak memiliki modal yang lainnya. Tapi ketika gaji tenaga kerja itu naik menjadi 2 juta, tentu si Udin tidak bisa memiliki 12 tenaga kerja lagi. Dia hanya bisa memiliki tenaga kerja sebanyak 6, karena 12 juta dibagi dengan 2 juta. Tapi ketika dia tidak memiliki tenaga kerja, atau dia memilih untuk tidak menggunakan tenaga kerja, dia memiliki modal yang sama yaitu 12 juta. Sehingga pada kasus kedua ini pun kurva mengalami pivot ke kiri seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah perubahan garis anggaran atau perubahan dari isokos. Yang pertama adalah perubahan garis anggaran atau perubahan garis isokos bila gaji itu turun dari W0 menjadi W1, yang mengakibatkan pada mula tenaga kerja itu hanya sekian, katakanlah di sini adalah 5, tapi karena gaji turun maka seorang pemilik usaha bisa menambah tenaga kerja misalnya menjadi 6. Kebalikannya jika gaji itu naik dari W0 menjadi W2 di sini. Pada mulanya misalnya di sini 5, karena gaji naik maka si pemilik usaha itu sekarang hanya bisa mempekerjakan sekian orang. Jadi kan semakin sedikit, maka di sini 4 seperti itu. Selanjutnya ini yang terjadi jika bunga bank itu mengalami kenaikan atau penurunan, maka yang akan berubah di sini adalah sisi modalnya. Ketika bunga itu turun dari rate 0 menjadi rate 1, maka R0 menjadi R1 maksud saya. Nah, kita kan bisa dengan bunga yang semakin kecil itu kita bisa meminjam ke bank semakin banyak juga. Maka pada mulanya kita hanya memiliki modal sekian, misalnya adalah 3 juta. Karena bunganya turun maka kita bisa meminjam sebanyak 5 juta. Sebaliknya ketika bunga itu naik, maka kita cenderung dari yang misalnya kita punya modal 5 juta, kita cenderung akan mengurangi modal kita, karena dipandang menyimpan uang itu lebih safe atau lebih aman daripada digunakan untuk
produksi, maka cenderung modal kita tuh disimpan aja ke bank karena itu akan dipandang lebih aman, sehingga kita mengurangi modal kita menjadi misalnya 3 juta di sini. Gitu. Nah, di sini adalah pengoptimalan apa sih yang harus dipilih oleh produsen. Setiap produsen pasti menginginkan memproduksi kalau bisa sih sebanyak mungkin, yaitu kalau dari ketiga isokuan ini pasti si produsen itu cenderung akan memilih berproduksi di titik C atau di isokuan 3, karena di sini isokuan paling tinggi tentu memiliki tingkat produktivitas atau kuantitas produktivitas lebih besar daripada isokuan yang lainnya. Tapi apa daya, jika yang dimiliki oleh seorang produsen itu hanya setinggi ini. Nah, setinggi isokos ini, tentu mau tidak mau si produsen itu hanya bisa dan akan memilih memproduksi setinggi titik B atau berada di Q2. Tapi apa daya lagi jika si produsen itu mengalami penurunan anggaran, maka mau tidak mau pun si produsen harus mengurangi produksinya sehingga hanya sampai ke titik A atau di Q1 seperti itu. Nah, ini adalah latihan yang selanjutnya, yaitu latihan 3 mengenai equilibrium produsen. Pertanyaannya, bagaimana equilibrium produsen yang baru jika gaji tenaga kerja itu turun? Waktu kalian masih sama seperti tadi. Kalau lagunya sudah habis, maka waktunya habis juga.
Oke, kita cocokkan di sini. Nah, di sini adalah kurva mula-mula. Jadi equilibrium dari produsen di sini ada isoquant dan di sini yang merah ini adalah isocos. Dan titik hitam di sini adalah titik equilibrium dari produsen mula-mula. Dan di sini terjadi jika gaji tenaga kerja itu turun. Maka kalau gajinya turun, seorang produsen itu bisa menambah tenaga kerja, maka kurvanya akan seperti ini. Kurva isocos pivot ke kanan. Dengan seperti ini pun berarti si produsen memiliki peluang untuk meningkatkan produksi atau isoquant bergeser ke kanan. Nah, seperti itu. Lalu di sini adalah jalur ekspansi atau apa sih sebenarnya jalur ekspansi itu? Yaitu garis yang menghubungkan titik-titik equilibrium produsen akibat adanya perubahan garis anggaran atau ketika mula-mula equilibrium itu di titik A tapi terjadi kenaikan anggaran yaitu sehingga mengakibatkan kurva dari isocos itu bergeser ke kanan sehingga muncullah keseimbangan baru yaitu titik B. Ketika anggaran juga bertambah lagi maka isocos pun bergeser ke kanan lagi, maka muncullah titik C. Dari titik-titik tersebut jika digabungkan, maka garis merah ini adalah jalur ekspansi. Nah, apa tuh yang terjadi jika jalur ekspansi ini fungsi produksinya itu tidak homogen? Maka garisnya pun tidak bisa lurus seperti tadi. Nah, jalur ekspansi pun akan berbelok, akan berkelok-kelok seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai produksi lebih dari satu macam barang. Kalau kalian dulu pernah mempelajari kurva kemungkinan produksi, maka kita akan gimana sih sebenarnya awal mula dari kurva kemungkinan produksi tersebut. Di sini sebenarnya ada dua barang, yaitu barang A dan barang B. Barang A itu diwakili oleh kurva isoquant yang berwarna hitam. Sedangkan barang B diwakili oleh kurva isoquant yang berwarna merah. Di situ terlihat dari masing-masing barang itu memiliki 3 isoquant, yaitu Q1, Q2, Q3 di masing-masing kurva. Di masing-masing barang maksud saya. Nah, kita mulai dari pertama. Akan misalnya di sini ketika kita menggabungkan dari isoquant terendahnya dari masing-masing barang, TKA atau barang untuk barang A diwakili oleh Q1 di barang tersebut. Di sini ini kurvanya. Dan untuk barang B diwakili juga oleh Q1 di sini. Maka muncul titik A. Nah, dari titik A ini kalau kita tarik garis, maka untuk memproduksi perpaduan atau memproduksi titik A ini membutuhkan modal, karena di sini adalah ranahnya modal. Ini adalah ranahnya modal MA
dan ini ranahnya modal TKA. Ini adalah ranahnya modal barang B, dan ini ranahnya modal tenaga kerja B. Maka untuk memproduksi titik A ini membutuhkan modal setinggi MA. Sisanya 0 sampai MB ini kan sisanya. Ini digunakan untuk memproduksi barang B. Nah, kalau dilihat dari tenaga kerjanya, maka untuk memproduksi barang A ini cukup menggunakan tenaga kerja sebanyak 0 sampai TKA. Sedangkan untuk memproduksi barang B membutuhkan 0 sampai 3B di sini. Nah, titik A ini sebenarnya menggambarkan kalau kita itu memproduksi dengan cara melihat perpotongan dua kurva. Coba kita lihat kalau misalnya kita tidak menggunakan perpotongan kurva, tapi melihat dari hanya persinggungan kurva saja. Misalnya yang bersinggung kurvanya itu misalnya titik ini. Ini kan bersinggung. Di titik B ini adalah kombinasi dari Q3 barang B dan Q1 barang A. Sekarang kita bandingkan. Titik A dan titik B itu sebenarnya lebih banyak kuantitas barang di mana? Titik A atau di titik B? Tentunya di situ lebih banyak saya titik A atau titik B, maka kuantitas barang tersebut dapat disimulkan lebih banyak dari barang B. Maksud saya daripada titik A lebih banyak titik B. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Titik A itu adalah kombinasi dari Q1 dari barang A dan Q1 dari barang B. Sedangkan titik B ini memang kombinasi dari Q1 barang A tapi Q3 barang B. Kita tahu kalau semakin menjauhi titik origin, maka jumlah barang yang diproduksi itu juga semakin banyak. Maka kita sepakat di sini pilihan yang terbaik yang diproduksi itu tidak berdasarkan titik potong kurva, tapi berdasarkan titik persinggungan kurva. Selanjutnya, kita menggunakan titik yang ini, titik C. Titik C ini berada di isokuan tertingginya barang A, yaitu di Q3, dan isokuan terendahnya dari barang B atau di Q1. Tentu titik ini pun lebih besar daripada titik A. Lalu tentu di sini ada persinggungan yang ketiga, yaitu titik D. Ini berada di Q2-nya barang A dan Q2-nya barang B. Tentu ini juga lebih besar dari titik A. Maka bisa kita simpulkan lebih baik kita memproduksi barang jumlahnya atau kombinasi faktor produksinya itu tidak berdasarkan titik potong seperti yang ditunjukkan di titik A, tapi lebih baik ketika kurva itu saling bersinggungan seperti di titik B, C, dan D. Maka yang digunakan untuk menggambar kurva atau membuat kurva kemungkinan produksi itu bukan titik potongnya, tapi titik persinggungannya, seperti gambar di sini. Nah, saya misalkan di sini titik B ini dalam koridornya adalah lebih banyak
lebih banyak barang B, posisi barang B adalah paling maksimal atau di Q3-nya barang B, dan barang A-nya cenderung lebih sedikit karena barang A-nya berada di Q1 barang A. Maka titik B itu bisa digambarkan adalah seperti ini. Barang B-nya banyak sedangkan barang A-nya sedikit. Sedangkan titik C itu sebaliknya. Barang A-nya itu banyak sedangkan barang B-nya sekian, barang A-nya banyak. Sedangkan titik D itu di masing-masing di tengah-tengah. Sama antara barang A dan barang B. Jika ketiga titik tersebut kita hubungkan, maka muncullah kurva kemungkinan produksi yang selama ini kita gambarkan. Nah, terima kasih untuk sudah mendengarkan celotehan saya di pembahasan kali ini. Mari kita lanjutkan pembahasan kita di video saya yang selanjutnya, yaitu teori biaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.